Petrus. Kalian semua pasti pernah dengar apa itu Petrus. Sebuah kebijakan kontroversial yang dilakukan pada zaman Soeharto. Petrus adalah peristiwa penembakan misterius yang terjadi antara tahun 1983 sampai 1985. Untuk lebih memahami tentang sejarah Petrus, kita harus kembali lagi ke dekade 1970. Saat itu ekonomi Indonesia sedang meroket. Indonesia mulai bangkit dari keterpurukan yang terjadi pada sepanjang dekade 1960. Ekonomi Indonesia tumbuh pesat karena naiknya harga minyak dunia. Bayangkan saja, pada tahun 1970, pendapatan negara berada di angka 246 miliar rupiah. Lalu pada tahun 1975, pendapatan negara naik menjadi 1,7 triliun rupiah. Bahkan pada tahun 1979, ekspor minyak bumi menjadi pendapatan utama negara, yaitu ada pada angka 4 triliun rupiah. Hanya saja, kemakmuran yang bergantung pada minyak bumi adalah sesuatu yang sangat rawan. Setelah harga minyak bumi menurun, pemerintah pun kehilangan sebagian besar pendapatan utama mereka. Sejak masuknya tahun 1980, Indonesia mulai menghadapi berbagai masalah ekonomi. Pemerintah mulai menambah pinjaman luar negeri untuk menambal pendapatan negara. Ditambah lagi dengan masalah penurunan nilai mata uang, penggunaan buruh murah, hingga pemotongan subsidi bahan bakar terpaksa dilakukan pemerintah untuk mengembalikan stabilitas ekonomi. Kebijakan pemerintah ini membuat harga kebutuhan pokok di pasar menjadi naik. Angka urbanisasi juga meningkat tajam, ditambah dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang melambung tinggi. Sejalan dengan ekonomi yang merosot, tingkat keamanan juga semakin memprihatinkan. Aksi-aksi premanisme terus bertumbuh di banyak daerah. Para penjahat dan residivis mulai menguasai banyak sektor, seperti lahan parkir, pasar, dan tempat-tempat hiburan. Pada malam hari, situasi juga menjadi sangat tidak aman. Berbagai tindak kriminal seperti pencurian, perampokan, hingga pembegalan terus terjadi dan menciptakan teror di tengah masyarakat. Menyikapi keadaan yang tidak menentu, berbagai aksi protes dan demo mulai dilakukan oleh para mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat. Mereka menilai kalau pemerintah Orde Baru sudah tidak becus menjalankan roda ekonomi dan keamanan negara. Dengan keadaan ini, Presiden Soeharto pasti harus segera ambil tindakan kalau tidak ingin kekuasaannya dilengsarkan. Menyikapi keadaan negara yang sedang terjadi, Orde Baru mulai mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memulihkan situasi. Pemerintah mulai membubarkan aksi-aksi mahasiswa, melakukan pemberedelan kepada koran dan majalah, dan yang paling kontroversi, pemerintah mulai mengirim para penembak misterius ke tengah-tengah masyarakat. Pada bulan Agustus tahun 1982, Soeharto memerintahkan Laksamana Sudomo dan jajaran ABRI untuk memberantas para preman dan kelompok-kelompok sejenisnya. Bulan Januari tahun 1983, Laksamana Sudomo memimpin sebuah rapat koordinasi di markas Kodam Jaya. Jajaran ABRI dan Polri membahas upaya-upaya yang perlu ditempuh untuk mewujudkan pemulihan keamanan. Rapat ini turut dihadiri oleh Kapolri, Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Rapat ini menghasilkan keputusan untuk melaksanakan operasi penumpasan kejahatan di wilayah Jakarta. Operasi ini menggunakan sandi Operasi Celurit. Operasi serupa kemudian juga dijalankan di berbagai daerah lain seperti Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, hingga Samarinda. Sejak saat itu, penemuan mayat-mayat di tempat-tempat umum menjadi sesuatu yang rutin terjadi di daerah yang menerapkan operasi ini. Kebanyakan dari mereka ditemukan dengan luka di bagian tertentu dan tangan dalam keadaan terikat.
Kebanyakan para korban juga memiliki tato dan dikenal sebagai preman. Laporan orang-orang hilang juga meningkat di mana-mana. Meskipun operasi ini menargetkan para preman dan pelaku kejahatan, banyak juga laporan yang menyebut kalau ada orang-orang biasa yang turut jadi sasaran. Ada di antara mereka yang sebenarnya sudah bertaubat atau hanya sekedar memiliki kemiripan dan hubungan keluarga dengan para preman. Dari sinilah mulai muncul istilah Petrus atau penembak misterius untuk melabeli pelaku yang melakukan eksekusi dalam operasi ini. Sejak pemberlakuan Petrus, angka kriminalitas di beberapa daerah menurun secara drastis. Banyak orang-orang yang terlibat aksi premanisme dan kejahatan ditemukan terbunuh dan menjadi korban Petrus. Banyak juga di antara mereka yang harus mengasingkan diri atau sukarela menyerahkan diri kepada polisi. Selain berdampak di bidang keamanan, operasi Petrus juga berpengaruh dalam penerimaan pajak daerah. Arus pajak daerah yang selama ini dipangkas oleh para preman berhasil dikembalikan ke dalam kas daerah. Karena dampak seperti ini, ada banyak elemen masyarakat yang memberi dukungan kepada operasi Petrus. Mereka bahkan bersedia menjadi relawan untuk membantu operasi ini. Mereka yang mendukung menilai kalau tidak masalah mengorbankan nyawa segelintir orang untuk mewujudkan situasi baik bagi banyak orang. Tapi pastinya ada banyak kalangan yang kontra terhadap kebijakan penumpasan semacam ini. Pemuka agama seperti Ketua MUI Kyai Zainal Mutakin dan Uskup Agung Leo Sukoco menyatakan tidak setuju dengan aksi Petrus. Aksi ini dianggap sebagai pembunuhan tanpa pengadilan, padahal para penjahat sekalipun harus diberi kesempatan untuk bertaubat dan menyesali perbuatannya. Mantan Wakil Presiden Indonesia Adam Malik berkomentar seharusnya para preman yang ditangkap tidak boleh langsung ditembak, tetapi harus lebih dulu dilakukan pengadilan, sehingga akan tetap sejalan dengan landasan hukum. Ada beberapa pihak yang menilai kalau kebijakan Petrus tidak semata-mata dilakukan untuk alasan pemulihan keamanan, tapi juga berhubungan dengan tujuan politik Soeharto. Pada tahun 1974, hubungan Soeharto dengan Ali Murtopo tidak lagi harmonis setelah terjadinya peristiwa Malari. Ada yang menduga kalau para preman yang menjadi sasaran Petrus adalah orang-orang yang menjadi anak buahnya Ali Murtopo atau berada dalam jaringan operasi khusus yang pernah dipimpin oleh Ali Murtopo. Dulu Ali Murtopo memimpin banyak operasi untuk mendukung legitimasi Partai Golkar dan meneror para saingan politik mereka dalam pemilu. Melalui operasi Petrus, Soeharto sebenarnya sedang mencoba melenyapkan para kaki tangan Ali Murtopo. Hingga saat ini, para pelaku yang terlibat dalam operasi Petrus tidak pernah diungkap atau dibawa ke pengadilan. Berdasarkan catatan peneliti hak asasi manusia, jumlah orang yang menjadi sasaran operasi ini mencapai angka 10.000 orang. Itu dia sejarah tentang peristiwa Petrus. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar.